Di padepokan terbaik Nusa Dahana, yang dipimpin Mbah Dimang, di sebuah lereng gunung, para murid dilatih keras untuk menjaga keseimbangan Pulau Api. Kita perkenalkan dengan para tokoh kita. Bima sering diremehkan karena tidak menonjol dalam satu bidang, namun memiliki naluri bertarung unik karena darah campurannya. Raka menjadi murid terbaik, dingin dan tak terkalahkan, menguasai sugesti karena darah murni klan Madianya. Sari, si gadis lugu. Gatra, yang terobsesi dengan pengendali ajian. Laras, wanita cerdas dan misterius. Ujian akhir padepokan mempertemukan Raka dan Bima. Bima kalah, namun untuk pertama kalinya, Raka merasa terganggu karena Bima hampir membaca ilusi sugesti miliknya. Di suatu malam, Mbah Dimang bermimpi bahwa ramalan legenda kitab suci Eyang Rama, leluhur bangsa Dahana, akan kembali muncul. Ramalan itu terbukti setelah banyak para guru silat yang sudah banyak dibunuh akibat menyuarakan akan munculnya kitab suci tersebut. Mbah Dimang kemudian mengumpulkan semua muridnya dan memerintahkan untuk berkelana mencari kitab suci itu sebelum dikuasai orang yang tidak tepat, agar kekuatan besar tidak jatuh ke orang yang akan membawa kehancuran bagi kerajaan Dahana. Mereka disuruh menyusuri lereng gunung dan mencari teman Mbah Dimang bernama Mbah Mardam di desa Dadali. Mbah Mardam berpesan bahwa perjalanan kalian tidaklah mudah, akan banyak rintangan dan bahaya yang akan menghampiri kalian setiap saat. Mereka pun berangkat sesuai titah sang guru. Setelah melewati hutan lebat, mereka berjumpa dengan aliran sungai yang lebat. Mereka memikirkan bagaimana caranya menyeberang. Laras dan Gatra melompat ke dalam dan berlari mengambang di atas air, karena keduanya bisa menguasai jurus suksma elemen air. Sementara Raka, dengan ekspresi dingin, hanya melompat dari seberang ke seberang sungai. Semua temannya menatap kagum. Raka yang mahir sugesti, rintangan seperti itu tidak ada apa-apanya baginya. Bima dan Sari yang kesulitan dibantu oleh Laras dan Gatra dengan melemparkan kayu ke dalam air yang tertahan oleh batu. Bima dan Sari melompat ke atas kayu dan mulai berjalan. Tiba-tiba, semuanya dikejutkan dengan serangan misterius lain yang memanah penyerang di atas pohon. Penyerang di atas pohon jatuh ke dalam sungai dan tersapu aliran deras sungai. Mereka semua terselamatkan oleh entitas misterius yang menyelamatkan mereka. Kelima teman itu melanjutkan perjalanan, lalu sampai di sebuah desa yang bernama Desa Dadali. Mereka terkejut dengan keadaan desa tersebut yang hancur. Rumah-rumah terbakar dan tak ada penghuni di mana-mana. Mereka mencari orang di setiap sudut desa itu, namun tak menemukan siapapun. Kemudian, dari dalam sumur, terdengar suara anak kecil yang merangkak dari dalam sumur sambil meminta tolong. Mereka melihat ke dalam sumur dan melihat anak itu. Kemudian mereka mencari tali dan menarik anak itu keluar sumur. Dengan ekspresi sedih, anak tersebut menceritakan kejadian di desanya, bahwa desa itu diserang oleh kelompok tak dikenal. Semua orang dibunuh dan dibuang entah kemana. Bima bertanya siapa pemimpin desa ini. Si anak kecil itu menjawab, desa ini dipimpin Mbah Mardam, yang ikut menjadi korban. Bima bertanya di mana kediaman Mbah Mardam. Si bocah itu menjawab bahwa kediaman Mbah Mardam sangat dirahasiakan. Ia memberitahukan kediaman Mbah Mardam di balik tebing batu di samping desa. Mereka semua menghampiri tebing, dan dengan sendirinya tebing itu membukakan pintu lorong. Mereka masuk dan menemukan sebuah kertas bertuliskan, "Pergilah ke desa nelayan di seberang gunung ini." Tak lama kemudian, mereka mendapat serangan dari kelompok misterius memakai busana serba merah. Mereka dan kelompok tersebut saling serang menggunakan jurus ragawi dan suksla. Tiba-tiba, kelompok itu terkejut setelah Raka hendak mensugesti mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Kau masih ada." Lalu orang tersebut melakukan sugesti yang membuat Raka pingsan. Bima dan teman-temannya panik, tapi tiba-tiba prajurit dan agen kerajaan datang membantu mereka. Para kelompok penyerang melarikan diri sambil membawa Raka dengan mereka. Prajurit kerajaan menghampiri Bima dan teman-temannya. Mereka menanyakan siapa kalian. Bima menjawab bahwa mereka adalah murid Mbah Dimang yang ditugaskan ke desa Dadali ini untuk mencari Mbah Mardam. Namun Mbah Mardam dan penduduk desa sudah tiada. Lalu, ketua prajurit kerajaan itu menceritakan bahwa desa ini sudah diserang beberapa hari lalu, kemungkinan oleh kelompok yang baru saja menyerang kalian. Mereka terkejut, lalu Bima bertanya, mengapa mereka melakukan semua ini? Prajurit itu menceritakan bahwa ramalan legenda kitab suci Eyang Rama telah membuat banyak pemberontak di kerajaan Dahana ini. Banyak pihak membentuk fraksi yang ingin menghidupkan supremasi klan murni. Di antaranya, klan Sudya dan Madya yang membentuk kelompok pemberontak masing-masing di lereng gunung. Keduanya saling bersaing, namun pihak kerajaan tidak akan membiarkan salah satu atau keduanya semakin kuat di Nusa Dahana ini. Tetapi perjuangan kami sangat sulit. Banyak agen dan prajurit kami yang membelot ke salah satu kelompok pemberontak. Bahkan ada yang berperan menjadi agen ganda. Bahkan aku sendiri ragu dengan kesetiaan bawahanku sendiri. Bima dan teman-temannya merenung. Kemudian si prajurit berkata,
Kemungkinan temanmu itu diculik untuk direkrut, karena klan pemberontak hanya menculik klan murni dari kelompok mereka, sementara yang berdarah campuran atau klan lain biasanya langsung dihabisi. Kemudian di tempat lain, Raka yang dibawa penculik dibawa ke hadapan pemimpin kelompok pemberontak klan Madya bernama Akrian Wisesa. Akrian Wisesa memuji Raka dan menghasutnya agar bergabung dengan kelompok pemberontak untuk menemukan kitab suci Eyang Rama, agar menjadi klan terkuat supaya bisa memimpin kerajaan Nusadhana ini. Raka mulai terhasut karena wataknya yang merasa ia selalu di atas dari rekan-rekannya yang mempunyai identitas klan berbeda. Akrian Wisesa menceritakan legenda kepada Raka bahwa dahulu penghuni pertama Nusadhana ini adalah Eyang Rama. Setelah ia dan pengikut-pengikutnya selamat dari banjir besar, ia mempunyai 3 keturunan bernama Sudya, Madya, Jinawa yang menjadi leluhur 3 klan kuat di kerajaan Dahana ini. Eyang Rama mengajarkan kekuatan Triloka, yaitu jurus ragawi, suksma, dan sugesti. Namun, Eyang Rama menulis sebuah kitab yang berisi pencerahan dan ajian-ajian kuat. Siapapun yang bisa menguasai kitab tersebut, ia akan menjadi yang terkuat di Nusadhana. Selama berabad-abad, setiap klan keturunan Eyang Rama memiliki kerajaan masing-masing. Namun, seiring-seringnya perkawinan campur, semua berubah. Kerajaan Jinawa berhasil menyatukan seluruh Nusadhana, dan setelahnya, setiap orang yang memiliki darah klan murni akan dianggap ancaman, selalu diawasi, dicurigai, dan didiskriminasi.